Shalom bro dan sister kasih dalam Kristus. Salam sehat dan salam sukacita. Berjumpa kembali dengan saya, Robi, pada renungan harian pembawa sukacita. Hari ini, Kamis, tanggal 3 Februari 2022, kita akan merenungkan sedikit sabda Tuhan yang saya ambil dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai dengan 12. Dan saya beri tema tidak perlu repot. Saya tertarik dengan ayat 7 yang berbunyi, ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Bro dan sis yang terkasih, pada perikop ini Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk melakukan tugas pelayanan. Mereka diutus Yesus untuk pergi berdua-dua mewartakan kabar sukacita Allah. Kata-kata Yesus adalah perintah. Mereka harus berjalan dari kota ke kota, dari satu tempat pindah ke tempat yang lain. Yesus memberi mereka kuasa dalam melakukan pelayanan. Dan pelayanan yang utama adalah memberitakan pertobatan, menyembuhkan orang sakit, dan mengusir setan atau roh jahat. Para murid Yesus pun dipesan untuk tidak membawa apa-apa pada saat pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka menyerahkan segala pemeliharaan hidup kepada Allah. Kita pun termasuk murid-murid Yesus karena iman percaya kita kepada Yesus seperti para murid. Yesus mengutus kita membawa kabar sukacita kemanapun dan dimanapun kita berada. Yesus tidak menghendaki kita sibuk dengan pelayanan, membawa bekal yang macam-macam, makanan, minuman, uang atau pakaian. Yang dituntut hanya iman kita dan kemauan kita untuk mewartakan kabar sukacita. Terkadang kita terlalu sibuk fokus kepada persoalan atau masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita, sehingga kita lupa akan tugas atau panggilan untuk membawa kabar sukacita. Membaca ayat ini, saya merasa ditegur Tuhan. Setiap membuat renungan RHPS, saya merasa tidak mampu. Rasanya mau menyerah. Ketika membaca bagian ayat 8 dan 9 yang berbunyi, dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Bro dan sis yang terkasih, yang Tuhan mau kita hanya mewartakan kabar sukacitanya. Tidak perlu repot-repot menyiapkan macam-macam bekal. Lewat ayat ini, Tuhan menegur dan mengingatkan saya bahwa Yesus telah memanggil dan memilih kita untuk menjadi alat cintanya. Yang menjadi refleksi bagi saya dan bro and sis semua, sudahkah kita menanggapi tugas perutusan Tuhan dengan penuh iman? Marilah berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mohon berikanlah kami rahmat-Mu, agar kami mampu menjadi utusan-Mu dan dapat melaksanakan semua kehendak-Mu dengan sepenuh hati dan dengan kerendahan hati. Roh Kudus, kiranya Engkau memampukan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih bro dan sis semua. Salam sukacita, berkah dalam.